hukum melihatnya? Ya kalau menurut saya pribadi dari hukum ansih, mereka berdua itu memang kelihatannya dapat pesanan untuk membuat gaduh tempat lain ya, karena memang fokusnya itu kan kita lagi fokus pilkada, terus ada fokus judol, kemudian ada fokus penegakan hukum lainnya yang serius. Nah kelihatannya kalau yang ini memang benar-benar mencoba menarik netizen untuk ke arah yang berbeda begitu. Artinya ini pesanan itu, kasus pesanan? Itu menurut saya sih, kalau pesanan apa enggak saya nggak bisa memprediksi ya atau berasumsi ya, karena memang kemungkinan besar kalau dari pengalaman di Indonesia ada perkara-perkara yang memang lagi hot, biasanya dialihkan isunya dengan perkara yang memang aneh-aneh. Ya sebetulnya yang logikanya aja, perkara yang Nikita Mirzani sama siapa namanya? Fadel itu jauh lebih seru menurut saya. Karena kenapa? Dari segi hukumnya, dari segi yang lain-lainnya itu Fadel itu menurut saya menarik sekali. Karena ada anak di bawah umur, kemudian perlindungan orang tua, kemudian dia ada soal kasih sayang orang tua, artinya komplit ya kalau perkaranya Fadel sama NM ya. Kalau perkara Agus itu anehnya di apa? Sudut pandang abang aneh. Kalau Agus ini menurut saya memang inilah kelemahan di Indonesia ya, yang tidak mengatur dia punya aturan tentang jaminan sosial atau aturan sosial ya, kayak contoh gini, soal sumbangan di Indonesia itu tidak diatur secara tegas kalau sumbangan itu harus bagaimana. Terus kemudian yang menanggapi yang soal sambungan saya soal DNA juga nggak diatur secara tegas, itu memang apa aturannya kan gitu. Makanya saya pikir ya anggota DPR RI daripada ribut yang gimana mending melengkapi atau mensinkronisasi hukum-hukum yang kosong yang nggak diatur sebelum. Bang, terlepas ini pengalian isu atau apapun itu bang, kita mau bawa nama adat bang ya, Farhad dan Denso ini. Emang ada unsur pelanggarannya bang? Kalau bang melihat bang ini ada dia bawa siapa namanya? Nah, jadi dia bilang tuh, bang, TAE itu dibilang Denny Sumargo tuh artinya baik Gus. Oh iya. Dilaporin dia mau orang Makassar. Oh. Gimana tuh bang? Memang terus terang kalau itu soal perdebatan ya antara memang baik atau tidak baik, pas atau tidak pas, menurut saya memang ya harus diluruskan ya. Makanya dia dengan melapor polisi itu menurut saya bagus untuk pendidikan kita semua, edukasi artinya hal begini ini bisa dilaporkan apa enggak. Makanya kita jangan berpretensi buruk dulu melihat kalau ada orang, nanti gue laporin nih. Semua orang boleh melapor, karena kenapa? Itulah hak warga negara Republik Indonesia. Tapi ingat, kalau laporannya itu ada kejadiannya dan itu cenderung fitnah, itu namanya dia laporan palsu, itu bisa ada pasalnya. Nah, tapi kalau memang ini memang betul-betul kejadian, tapi memang mungkin itu belum masuk unsur pidananya, nah itu nanti akan diterangkan, ini belum masuk unsur pidana, demikian. Bang, pantas gak bang ini jadi bisa besar, karena kan permasalahan dari satu orang makanya meluas ke masyarakat adat nih. Ini pantas gak sih sama begitu jauhnya bang? Ini yang mesti menjadi satu batu ujian ya bagi pemerintahan Prabowo Gibran ya. Artinya bisa nggak ini diselaraskan, dirukunkan, supaya kan kita banyak suku nih, kebinekaan kita kental sekali, tapi memang kedaerahannya juga kental sekali. Ketika tersulut, kemudian bisa beradu ini, dia punya masing-masing identitas. Kayak contoh antara orang Makassar dengan orang mana nih? Makassar Bugis. Makassar dengan Bugis itu panjang tuh, bakalan rame karena memang dua suku yang berdekatan itu identitasnya sangat kental dan harga dirinya tinggi sekali. Artinya mesti berhati-hati karena bisa menyebabkan gesekan yang tidak diperlukan di bawah ya. Unsurnya SARA. Ya, kemungkinan besar memang SARA itu menjadi satu titik tolak di mana
gesekan itu bisa dimulai. Tapi tiba-tiba ingin mencabut laporan ini sendiri, gimana menanggapinya? Kan laporan baru Beberapa hari lah. tiba-tiba Pihak-pihak akhirnya mereka inisiatif mungkin untuk mencabut laporan. Apakah itu boleh? Ya, mencabut laporan juga sebagian dari hak. Jadi yang jelas memang kita nggak bisa serta-merta menjudge ya. Oh ini begini nih, ini begini nih. No. Artinya pertimbangan yang diambil oleh mereka yang sedang berperkara, mencabut laporan itu adalah hak. Karena kenapa? Bersiteru itu menurut saya itu adalah ultimum remedium. Karena yang paling penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah restoratif justice. Artinya ketika muncul dua belah pihak yang berseteru tapi dia ketemu titik temunya dan tabayun, setelah tabayun ketemu hasil yang positif, menurut saya itu jauh lebih konstruktif daripada laporan polisi. Karena terus terang laporan polisi itu ya seperti masyarakat dan netizen tahu ya, banyak yang bilang bahwa kehilangan kambing besoknya kehilangan rumah, lapor kehilangan rumah besoknya kehilangan apalagi saya nggak ngerti. Itu sampai konotasi itu atau bahasa itu selalu kental di masyarakat netizen Indonesia gitu. Bang, kan yang dikhawatirkan gesekan tadi Bang ya, di bawah tadi. Ada yang ingin sampaikan Bang agar masyarakat ini lebih dewasa untuk menyikapi sesuatu Dan tidak terpancing. Ya, yang jelas memang kalau kita semakin lama bernegara dan republik ini juga semakin dewasa ya, hampir 100 tahun umurnya, demokrasi kita juga sudah diuji berkali-kali ya. Artinya masyarakat Indonesia itu mesti lebih bijak lagi dalam menyikapi suatu isu. Artinya nggak bisa melulu kita mengedepankan kekerasan sebagai jawaban dari suatu persoalan. Yang bisa kita lihat di jalanan, banyak orang termasuk penegak hukumnya juga untuk menyelesaikan masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Padahal kekerasan itu akan menyebabkan kekerasan yang lebih besar, menyebabkan perpecahan yang lebih besar. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah yang lebih besar lagi. Jadi kalau kita memang benar-benar masyarakat atau orang Indonesia yang memang merasa warga negara Indonesia, kita harus tetap mengedepankan musyawarah mufakat, yaitu kalau di penegakan hukum adalah restoratif justice. Artinya kalau di agama Islam ini tabayun dulu untuk ketemu solusi terbaiknya.